Imigrasi Indonesia mengamankan satu warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Interpol. Total ada 27 WNA yang telah dideportasi imigrasi ke negara asalnya. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kaliabang Bahagia, Medan Satria, Bekasi dibuat resah karena debu hitam yang menempel di permukiman hingga masuk ke dalam rumah. Warga menyebut polusi terjadi sudah berulang kali dan tak ada penanganan serius. Baru berkaitan dengan debu yang... Video amatir warga memperlihatkan debu hitam yang menyelimuti lantai rumah, dinding hingga perabotan milik warga di Kampung Kaliabang Bahagia, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga menunjukkan tangannya yang menghitam saat menyentuh lantai. Tidak hanya mencemari lingkungan warga, sebuah pondok pesantren di tengah permukiman ikut diselimuti lapisan debu yang menghitam. Diduga debu hitam pekat ini berasal dari proses pembakaran batu bara di pabrik-pabrik besar sekitar pemukiman. Menurut warga, debu hitam sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di limbah polusi. Ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Ya untuk ini sebenarnya terganggu, Pak. Kita kan untuk sholat ya, sholat kan masalah ini kan lagi dibangun. Kadang kita pengen sholat, lantainya kotor, kita bersihin dulu. Sejadahnya belum ada semua. Benar. Untuk sholat gitu, Pak. Ini sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14 ini apa, November ya? Nah, sudah di 3 titik lokasi sesuai dengan laporan warga. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti, tindakan selanjutnya apa? Ada aturannya di Permen LH-nya tahapannya. Komitmennya, Bu, komitmennya? Komitmen apa? Ya kita tunggu hasil ujinya, nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Oh, gitu. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si D tanpa hasil uji. Tapi ada berapa? Pencemaran udara sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 7 rumah warga ludes terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok pemuda yang terjadi di sebuah pemakaman Beroangin,
Ya, dan Kecamatan Talo. Dan berikut informasi untuk Anda pemirsa. Unit rumah warga habis terbakar pasca terjadinya tawuran antar dua kelompok warga Borta dan warga Sapiria yang terjadi di sebuah pemakaman Beru Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok warga yang terlibat bentrok saling melempar petasan, bom molotov hingga senapan angin. Akibat peristiwa ini diduga satu warga meninggal dunia. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Tawuran ya, perkelahian kelompok ke situ. Memang armada sudah di-standby-kan berdekatan dengan lokasi. Tadinya kita standby di kantor Kecamatan Talo, tapi pada saat informasi masuk sudah terjadi pembakaran, armada sudah bergerak mendekati area, hanya masih krusial lokasinya. Penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh kelompok tertentu karena ditemukan jerigen berisi BBM yang ditemukan di atas rumah salah satu warga. Ya, seperti itu. Jadi pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari DPR RI resmi mengesahkan UU KUHP. Seluruh fraksi yang hadir setuju RUU KUHP menggantikan KUHP yang ada. Revisi UU KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoax di masyarakat. DPR tegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan.